Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, baiklah teman-temanku sekalian dimanapun berada pada saat ini, sebelum saya menjelaskan tentang Tarutung, jejak toleransi dan harmoni dalam moderasi beragama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Ranto Tabarat. Saya adalah mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Selamat mendengarkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang Tarutung, jejak toleransi dan harmoni dalam moderasi beragama. Nah, teman-teman, kita masuk kepada latar belakang. Nah, latar belakang adanya moderasi beragama meliputi perbedaan keyakinan agama, konteks multikultural, konflik agama, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, pencarian harmoni, pendidikan, dampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi, peran pemimpin agama, dan pengaruh budaya lokal. Nah, melalui moderasi beragama ini teman-teman, masyarakat dapat mencapai keselarasan, toleransi, dan persatuan di tengah-tengah perbedaan agama. Penting bagi kita untuk mengadopsi sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan sejahtera. Selanjutnya, pada kesempatan ini teman-teman, kita akan menjelajahi sebuah kisah yang membanggakan tentang moderasi beragama dan toleransi yang tumbuh subur di wilayah yang damai. Kota Tarutung, kota kelahiran saya, yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini teman-teman, masyarakat hidup berdampingan dengan harmoni tanpa adanya rasisme dan intoleransi. Di sini terdapat banyak masjid dan gereja yang saling berdekatan. Walaupun masyarakat di sini teman-teman mayoritas menganut agama Kristen. Nah, untuk melanjutkan cerita saya, kita bagi dalam 8 judul besar. Yang pertama adalah Tarutung, keberadaan agama dan budaya. Yang kedua, kehidupan sehari-hari yang harmonis. Yang ketiga, ritual keagamaan yang kolaboratif. Yang keempat, dialog antar agama dalam pendidikan. Yang kelima, kolaborasi dalam kegiatan sosial. Yang keenam teman-teman adalah kepemimpinan yang inklusif. Selanjutnya yang ketujuh, penghormatan terhadap ruang ibadah. Yang kedelapan, perdamaian dan kesejahteraan yang dibangun bersama. Mari kita simak satu persatu keberagaman agama dan budaya. Tarutung ini teman-teman adalah sebuah kota kecil yang dihuni oleh masyarakat yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda. Nah, mayoritas di daerah kami ini adalah penganut agama Kristen. Di wilayah ini teman-teman, umat Islam dan umat Kristiani hidup berdampingan secara damai. Tarutung dikenal sebagai kota yang sangat kental dengan nilai-nilai toleransi. Dan kota Tarutung disebut juga kota wisata rohani. Di sini kami teman-teman hidup saling menghormati dan saling menghargai setiap perbedaan agama yang ada. Yang kedua teman-teman adalah kehidupan sehari-hari yang harmonis. Di Tarutung ini teman-teman banyak masyarakat Muslim dan Kristiani yang memiliki hubungan yang sangat erat. Kami saling bertetangga, saling mengunjungi satu agama, dan bahkan membantu satu sama lain dalam berbagai kesempatan. Masjid dan gereja seringkali berdekatan secara fisik. Nah, ini teman-teman menjadi simbol kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama, seperti Masjid Syuhada, Masjid Raya Tarutung, dan masih banyak lagi ya teman-teman, dengan jarak kurang dari 100 meter dengan gereja. Bagian yang ketiga teman-teman adalah ritual keagamaan yang kolaboratif. Nah, dalam perayaan-perayaan keagamaan, masyarakat di Tarutung saat mengadakan upacara dan ritual melibatkan baik umat Muslim maupun umat Kristen.
Misalnya saat perayaan Idul Fitri, umat Muslim membuka rumah mereka untuk menerima kunjungan dari umat Kristen, dan sebaliknya saat Natal, umat Kristen mengundang umat Muslim untuk berbagi kegembiraan. Hal ini teman-teman mencerminkan semangat saling memahami dan menghormati keyakinan agama satu sama lain. Kita masuk bagian yang keempat, yakni dialog antar agama dan pendidikan. Di Tarutung terdapat kegiatan dialog antar agama yang rutin diadakan untuk memperkuat pemahaman dan kerukunan antar umat beragama, seperti diskusi, seminar, lokakarya, yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi, memperkuat persaudaraan, sehingga generasi muda tumbuh dengan kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama dan toleransi. Kita masuk ke bagian yang kelima ya teman-teman, yakni kolaborasi dalam kegiatan sosial. Nah, di Tarutung, masyarakat Muslim dan Kristen bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial untuk kepentingan bersama, dalam kegiatan penggalangan dana, bakti sosial, dan pemulihan bencana. Melalui kolaborasi ini kami menunjukkan solidaritas dan kasih sayang terhadap sesama, tidak peduli agama atau kepercayaan yang mereka anut. Bagian yang keenam teman-teman, yakni kepemimpinan yang inklusif. Nah, di Tarutung, para pemimpin agama memainkan peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama dan membangun hubungan harmonis antar umat beragama dengan komitmen untuk mendorong sikap saling menghormati dan kerjasama. Lanjut teman-teman, poin yang ketujuh, penghormatan terhadap ruang ibadah. Di Tarutung ini teman-teman, antar umat Kristen dengan umat Islam saling menghargai dan menghormati tempat ibadah masing-masing dan menghindari untuk melakukan tindakan yang dapat menyinggung keyakinan agama orang lain. Nah, hal ini teman-teman mencerminkan bahwasanya menghormati dan kepedulian terhadap keyakinan agama yang berbeda. Poin yang ke-8 teman-teman adalah perdamaian dan kesejahteraan yang dibangun bersama. Akibat dari moderasi beragama yang dijalankan secara konsisten, Tarutung menjadi daerah yang dikenal dengan tingkat perdamaian yang tinggi. Tidak ada ruang bagi rasisme, tidak ada ruang bagi intoleran atau diskriminasi berdasarkan agama di kota ini. Masyarakat Tarutung saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama tanpa memandang perbedaan agama. Adapun teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita saya, bahwasanya Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia adalah contoh nyata dari perwujudan moderasi beragama dan toleransi yang ketat. Masyarakat Muslim dan Kristen hidup berdampingan dengan damai, menjalankan keagamaan secara kolaboratif, bekerja sama dalam kegiatan sosial, dan menghormati satu sama lain. Nah, sikap inklusif dan kepemimpinan yang bijak memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni dan menghindari rasisme dan intoleransi. Tarutung adalah bukti hidup bahwasanya keberagaman agama dapat menjadi sumber kekuatan dan persatuan bagi suatu masyarakat. Semoga contoh ini teman-teman dapat menginspirasi kita untuk menjalankan moderasi beragama di lingkungan kita sendiri. Nah teman-teman, demikianlah video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Horas.